Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rachel Alfia dari kelas 81 dan saya bersekolah di SMP Budi Mulia Cilegon. Apakah kalian tahu bahwa ada tokoh yang menyuarakan kesetaraan gender di Minahasa pada zaman dahulu hingga dikenal sebagai wanita pendobrak adat loh? Mungkin masih banyak yang belum kenal atau hampir dilupakan. Maka hari ini saya akan menceritakan kembali. Inilah dia tokoh pendidikan wanita asal Minahasa, Maria Walanda Marans. Angin menari sepoi-sepoi hari itu. Pada tanggal 1 Desember 1872 di Kecamatan Kema, Minahasa, Sulawesi Utara, Hindia Belanda, lahirlah seorang anak yang diberi nama Maria Josephine Katrina Marans. Dia adalah anak kandung dari Menteri Keuangan pada awal masa kemerdekaan, yaitu A.A. Marans. Maria, anak bungsu dari 3 bersaudara. Roda kehidupan terus berputar, sehingga setelah Maria memasuki umurnya yang ke-6 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Air diminum serasa duri, nasi dimakan serasa sekam. Maria sangat sedih, apalagi ditambah usianya yang masih sangat kecil kala itu. Ia pun diasuh oleh paman dan bibinya, dan Maria beserta kakak perempuannya dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi yang mengajarkan ilmu dasar, pengetahuan, dan sejarah. Maria adalah orang yang cerdas dan pandai memasak, masakan tradisional maupun Belanda. Untuk menambah pemasukan uang, biasanya Maria menjual hasil masakannya. Maria juga orang yang haus akan pengetahuan. Rasa ingin tahunya tentang banyak hal membuat dia menjadi orang yang penasaran. Kala itu, di Minahasa masih percaya bahwa perempuan itu tidak perlu pendidikan yang tinggi, cukup sekolah dasar saja. Setelah mereka tamat sekolah, mereka hanya perlu membantu orang tua mereka, belajar menjadi ibu rumah tangga, sampai tiba waktunya menikah. Maria berbicara dengan dirinya sendiri. Mengapa perempuan tidak diperbolehkan pendidikan lebih tinggi? Mengapa hanya boleh dilakukan lelaki saja? Perempuan juga perlu akan pendidikan yang baik. Pada tahun 1890, Maria menikah dengan Joseph Frederik Calusung Walanda. Sejak saat itu, Maria mulai mencurahkan isi hatinya kepada suaminya. Maria berkata, "Mas, menurut saya anak-anak harus diberi didikan yang baik. Jumlah sekolah di sini masih sangat terbatas. Jika mereka ke Pulau Jawa, harus memerlukan biaya yang cukup tinggi karena jarak yang jauh, Mas." Suaminya menjawab, "Memang betul, Maria. Lantas, kamu akan melakukan apa?" "Saya akan mencari cara, Mas," jawab Maria. Mereka memutuskan pindah ke Manado. Maria mulai menulis opini di surat kabar setempat yang bernama Cahaja Siang. Ia juga menulis banyak artikel yang kemudian disebar di koran setempat tentang perempuan harus diberi suara dalam urusan kenegaraan serta diberi tempat dewan kota. Bagaimana caranya agar terlepas dari pemikiran Belanda ini? Saya sudah muak. Saya ingin kemajuan perempuan berlangsung di mana-mana. Maria berbincang dengan orang yang mendukungnya, yaitu adalah kakak perempuannya. "Bagaimana jika kamu mengumpulkan orang dan kamu bisa berbagi opini dan ilmumu, Maria?" Kakak Maria adalah pendengar yang baik dan suka memberi saran.
Dengan tekad yang kuat, Maria sudah mengajak banyak orang untuk ikut berpartisipasi dengannya. Pada tanggal 8 Juni 1917, Maria telah mendirikan organisasi, yaitu bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, disingkat menjadi PIKAT. Hari itu juga berjalannya rapat yang terbuka yang dihadiri oleh masyarakat Manado. Kita di sini bermaksud untuk berusaha memajukan pendidikan kaum wanita. Saya ingin ilmu-ilmu ini tersebar luaskan di masyarakat. Pesan Maria saat rapat berlangsung. Di sekolah ini, mereka diajarkan hal-hal rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Setelah waktu berlalu, cabang-cabang PIKAT juga didirikan di luar Minahasa. Terdapat di Gorontalo, Poso, Donggala, Makassar, bahkan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dan pada tanggal 2 Juli 1918, di Manado didirikan sekolah rumah tangga untuk perempuan yang sudah menamatkan sekolah dasar, yaitu Huishot School PIKAT. Begitu banyak tantangan dan cobaan yang harus dilewati Maria. Namun, ia sangat tangguh dan berani. Maria suka berpenampilan rapi dan elegan. Bahkan saat berbicara, dia tampak berwibawa. Ia selalu memakai pakaian daerah dan kebaya putih. Maria mengatakan, "Pertahankan bangsamu," pada banyak orang. Maria tetap harus bekerja sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya. Kegembiraan pun datang. Pada tahun 1920, Gubernur Jenderal Van Limburg Citirum beserta istrinya berkunjung ke PIKAT. "Kerja bagus, Maria. Saya sangat terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Kau adalah wanita pemberani," ucap istri jenderal. Terdapat juga kunjungan PIKAT bersama Ibu Tien Soeharto di Istana Negara pada 15 Oktober 1983. Maria sangat bahagia karena cita-citanya dalam memperjuangkan hakikat perempuan berhasil dicapai hingga dikenal sebagai banyak orang. Tetapi Maria tidak akan berhenti dan tetap rajin dalam menulis surat kepada cabang-cabang PIKAT, membuat permohonan agar mendapatkan bagian resmi dari pemerintah untuk sekolahnya. Setelah banyak berkegiatan, kesehatan Maria menurun dan ia jarang mengunjungi rapat-rapat PIKAT. Ketika ia sakit, dirawat di rumah sakit dan berpesan kepada Nona Sumoleng, kepala sekolah PIKAT, "Jangan lupakan PIKAT, anak-anak yang bungsu." Itu adalah pesan terakhirnya untuk PIKAT. Setelah beberapa waktu, Maria menderita sakit, bagai bulan kesiangan. Telah berpulang Maria pada tanggal 22 April 1924 pada umur ke-51 tahunnya. Dan dimakamkan di pemakaman keluarga Walanda yang berada di Maumbi. Pemerintah RI menghargai jasa-jasanya memajukan kaum wanita Minahasa. Pemerintah RI memberi gelar Ibu Maria Josephine Katrina Maramis gelar pahlawan pergerakan nasional. Maka setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Walanda Maramis. Kita harus berani dalam menyuarakan suara kita seperti Ibu Walanda Maramis yang menyuarakan untuk hak-hak wanita pada kala itu dan mempertahankan kesetaraan gender. Kita harus selalu mengingat serta menghormati para pahlawan-pahlawan wanita yang sudah memperjuangkan hakikat wanita, bahwa wanita itu juga pantas untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pasti susah sekali
untuk meyakini masyarakat zaman itu bahwa wanita hanya perlu menjadi ibu rumah tangga. Harus melewati berbagai cobaan, mulai dari dihina, dikucilkan, diremehkan, bahkan tidak dianggap. Karena adat penghulu berpadang luas, beralam padang, yang artinya menjadi pemimpin itu haruslah sabar. Janganlah menyerah untuk selalu menyuarakan pendapatmu, wanita. Perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuanlah tergantung masa depan anak-anaknya. Oleh karenanya, perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Maria Walanda Maranis. Terima kasih sudah mendengarkan karya cerpen saya. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.